Sering nggak sih ngerasa capek karena harus gambar ulang hal yang sama terus-menerus? Nah, di dunia animasi profesional, ada satu rahasia biar kerja kita nggak kuras tenaga, yaitu pengelolaan aset atau asset management. Membuat aset yang reusable atau bisa dipakai berkali-kali bukan cuma soal hemat waktu, tapi soal efisiensi workflow. Di video kali ini, saya bakal bongkar gimana cara saya mengelola aset di OpenToonz supaya kerjaan yang harusnya berjam-jam bisa selesai dalam hitungan menit. Sebagai contoh, kita mulai dari hal yang paling dasar tapi vital, roda. Saat membuat roda, pastikan kalian membuatnya sepresisi mungkin. Gunakan tool lingkaran dan berikan warna yang universal seperti hitam atau abu-abu gelap. Kenapa? Tujuannya supaya aset ini netral dan bisa kalian tempelkan ke objek apapun nantinya, mulai dari mobil sport sampai gerobak sampah. Nah, kuncinya bukan cuma di gambar, tapi di animasi putarannya. Di sini kita harus pastikan posisi awal dan akhir frame bertemu dengan sempurna atau seamless looping. Jangan sampai pas di replay, putarannya terlihat patah atau melompat. Kalau sudah yakin gerakannya halus, kita simpan scene ini sebagai aset master roda. Sekarang kita pindah ke tahap berikutnya. Kita buat scene baru khusus untuk bodi kendaraan. Di sini saya contohkan membuat body ambulance. Detailkan semua komponennya, lalu simpan dengan nama yang rapi. Kenapa dipisah-pisah begini? Supaya file kita nggak berat dan kalau ada revisi di body, aset roda kita nggak akan terganggu. Saatnya menyatukan semuanya. Kita buka scene baru yang akan jadi panggung utama. Disinilah keajaiban OpenToonz terjadi. Kita nggak perlu gambar ulang, cukup load file roda dan body tadi sebagai sub-X sheet. Sekarang kita punya satu roda dan satu body di timeline. Butuh dua roda, nggak perlu load lagi, cukup copy kolom roda pertama dan paste di kolom baru. Gunakan animate tool di frame pertama untuk mengatur skala dan posisinya agar pas dengan body ambulans kita. Setelah posisinya pas, jangan lupa mampir ke jendela skematik. Ini bagian yang paling penting. Kita hubungkan atau parenting kedua node roda ke node body mobil. Dengan cara ini, body ambulans resmi jadi induknya. Jadi, kemanapun ambulans ini kalian gerakkan, kedua roda akan otomatis ikut tanpa kalian harus geser satu-satu, dan kerennya, rodanya sudah dalam kondisi berputar otomatis.
Masih belum percaya kalau ini hemat waktu? Oke, lihat ini. Misalkan di tengah jalan saya butuh objek lain, sebuah gerobak, saya tinggal buat scene baru, gambar bodi gerobaknya, lalu panggil lagi aset master roda yang tadi kita buat di awal. Gunakan opsi rename saat import agar tidak bentrok, atur posisinya, dan boom. Gerobak kita langsung punya roda yang berputar sempurna tanpa kita perlu pusing bikin animasi putaran lagi. Teknik manajemen aset seperti ini sangat sakti kalau kalian terapkan pada animasi karakter yang lebih kompleks. Misalnya untuk gerakan mata, bentuk mulut saat bicara, atau bahkan gerakan tangan dan kaki. Begitu kalian punya perpustakaan aset sendiri, bikin film animasi bakal terasa jauh lebih ringan. Semoga materi ini bisa menjawab kebingungan teman-teman tentang gimana sih workflow praktis di OpenToonz. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan klik tombol like. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan tetap semangat berkarya.